Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pembelajaran praktek ibadah. Pada pelajaran keempat ini, kita akan menghafalkan satu doa, yaitu doa yang keempat, yaitu doa menjenguk orang sakit. Ya, jadi bagaimana doa menjenguk orang sakit akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Seorang Muslim diwajibkan menjenguk saudara sesama Muslim yang sedang sakit berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menjenguk orang yang sedang sakit, dia senantiasa berada pada kurfah atau kebun di surga hingga dia kembali ke rumahnya. Diriwayatkan Muslim, Ahmad, dan At-Tirmizi. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa menjenguk orang sakit itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Jadi seseorang yang pergi menjenguk orang sakit itu seakan-akan dia berada di sebuah kurfah atau kebun di surga. Hingga kapan? Hingga dia kembali ke rumahnya. Jadi selama seseorang itu menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia seperti di kebun surga. Atau balasan nanti bagi orang yang menjenguk orang sakit adalah seperti berada di kebun surga. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam menjenguk orang sakit adalah memberikan kesenangan di hati orang yang sedang sakit, menyuguhkan apa yang dia perlukan, dan menasihati tentang derita yang ia alami. Jadi, ketika menjenguk orang sakit itu, kita memberikan kesenangan di hati orang yang sedang sakit dengan menghiburnya, ya, dengan membawakan sesuatu yang mungkin bisa menyenangkan hatinya. Kalau biasanya kita menjenguk orang yang sakit itu, kita bawakan makanan, kita bawakan buah-buahan dan lain-lain. Supaya apa? Supaya nanti hatinya tenang dan senang sehingga segera sembuh. Anak kecil bila sakit juga harus dijenguk sebagaimana orang dewasa. Karena alasan mengapa menjenguk orang dewasa yang sakit juga ada pada anak kecil, seperti mendoakannya dan meringankan penyakitnya. Jadi bukan cuma orang dewasa yang dijenguk kalau sakit, anak-anak pun juga. Kalau semisal ada teman kalian sakit, maka diusahakan untuk menjenguk. Ya, itu adalah adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara adab yang baik ketika menjenguk orang sakit adalah menanyakan keadaannya. Selain itu, juga menyemangatinya seperti berkata, "Tidak apa-apa, kamu akan sembuh insya Allah." Sebaiknya, orang yang menjenguk orang yang sedang sakit tidak mengucapkan apapun kecuali kata-kata yang baik, karena para malaikat mengamini ucapannya. Ya. Jadi, ketika nanti menjenguk orang sakit itu diusahakan mengatakan perkataan yang baik. Ya, jangan kata-kata yang tidak baik diucapkan, bersendagura dan sebagainya. Itu tidak baik. Ya, ketika kita menjenguk orang sakit, maka tanyakanlah keadaannya. Bagaimana keadaanmu? Apakah sudah enakan dan seterusnya. Dan juga kita memberi semangat, tidak apa-apa, insya Allah kamu akan segera sembuh dan kita bisa bermain lagi semisal ya. Kira-kira seperti itu. Jangan nanti ketika menjenguk orang sakit terus mengatakan,
bahaya penyakitmu, sebentar lagi mati kalau begini. Kemarin tetanggaku begitu, sakit begini, mati. Maka itu tidak boleh ya. Kata-kata seperti itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena itu tidak menghibur, malah membuat orang yang sakit nanti takut. Dan juga kita harus hati-hati ketika berkata, karena bisa jadi malaikat itu mengamini doa kita atau ucapan kita. Maka ketika kalian nanti menjenguk seseorang yang sakit, harus berhati-hati dalam berkata ya. Nah, dianjurkan bagi orang yang menjenguk untuk mendoakan orang yang sedang sakit agar diberikan rahmat dan ampunan, pembersihan dari dosa dan keselamatan serta kesehatan. Jadi kita juga disunahkan untuk mendoakan ya, ketika kita datang menjenguk orang sakit, kita mendoakannya supaya lekas sembuh. Nah, seperti apa doanya? Mari kita bahas. Doa menjenguk orang sakit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sya ishfi anta syafi'ul la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ustaz ulang. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfi anta syafi'u la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ya, Ustaz ulang lagi ya. Kita bisa potong-potong sedikit-sedikit. Kalau Ustaz membacanya begini, Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Seperti itu ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Jadi kita Ustadz potong menjadi lima potong ya. Allahumma rabban nas 1, adhibil ba'sya isfi 2, anta syafi 3, la shifaa'a illa shifaa'uka 4, shifa'an la yughadiru saqama 5. Jadi kira-kira begitu. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Sekali lagi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Ini seperti itu ya membacanya nanti. Boleh dipotong-potong seperti Ustadz. Atau nanti kalau nafas kalian cukup, boleh juga langsung. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sya isfi anta syafi'u la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Boleh ya, terserah bagaimana kalian nanti yang paling mudah. Nah, bagaimana arti dari doa ini? Artinya Allahumma, ya Allah, Rabban nas, Tuhan manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit, isfi, sembuhkanlah, anta syafi, karena engkaulah maha penyembuh, la shifa'a, tidak ada kesembuhan, illa shifa'uk, selain kesembuhan darimu, shifa'an, dengan kesembuhan, la yughadiru saqama, yang tidak mendatangkan penyakit yang lain. Ya. Dalam doa ini kita berdoa kepada Allah sebagai Tuhan manusia. Ya. Tuhan kita semua. Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan manusia. Kenapa? Karena kita berdoa supaya manusia yang sedang sakit itu sembuh. Maka kita berdoa.
Allahumma rabban nasi, ya Allah Tuhan manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit. Kita minta kepada Allah untuk menghilangkan penyakit seseorang yang sedang sakit. Hilangkanlah penyakit. Isfi, sembuhkanlah. Jadi setelah penyakitnya dihilangkan, kita mohon dia diberi kesembuhan. Kan biasa ya, ada orang yang sakit itu, dia punya penyakit. Setelah penyakitnya diambil itu, bisa jadi tidak segera sembuh. Maka kita minta disembuhkan. Biasanya masih lemas dan sebagainya, kita minta disembuhkan supaya sehatlah lagi. Adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit, isfi, sembuhkanlah. Anta syafi, karena engkaulah maha penyembuh. Ya, kita harus meyakini bahwa segala penyakit itu datang dari Allah. Maka yang memberi kesembuhan hanya Allah. Maka kita meminta kesembuhan hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang maha penyembuh. La syifa'ah, tidak ada kesembuhan. Ila syifa'uk, selain kesembuhan darimu. Seseorang tidak akan bisa sembuh dari sakitnya kecuali dengan kehendak Allah. Meskipun orang tersebut sudah datang ke berbagai rumah sakit, sudah minum obat, tetapi kalau Allah tidak menghendaki kesembuhan, maka dia tidak akan sembuh. Maka kita berdoa kepada Allah supaya diberi kesembuhan karena tidak ada kesembuhan selain kesembuhan dari Allah. Sifaan, dengan kesembuhan, la yughadiru saqamah, yang tidak mendatangkan penyakit yang lain. Jadi kita juga berdoa kepada Allah supaya saudara kita, teman kita yang sedang sakit itu setelah diberi kesembuhan oleh Allah tidak datang penyakit yang lain. Kan sekarang ada banyak ya, maksudnya orang yang sakit dibawa ke rumah sakit. Ternyata setelah satu penyakit sembuh, datang lagi penyakit yang lain. Maka kita berdoa kepada Allah supaya penyakit itu dihilangkan dan tidak datang lagi penyakit yang baru. Itu adalah arti dari doa ini. Ya, sekarang kita ulang sekali lagi ya. Doa keempat, menjenguk orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sya isfi, anta syafi, la shifaa illa shifauk, shifa'an la yughadiru saqama. Artinya, ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah, karena engkaulah maha penyembuh. Karena tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu, dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan rasa sakit yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Kita berdoa semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita dan mendatangkan pahala dan keridhaan Allah kepada kita. Ingat, ketika ada saudara, teman, atau tetangga yang sakit, maka diusahakan kita ikut menjenguk. Meskipun kalian masih kecil, tapi ingat tadi ya, ketika menjenguk harus mengatakan perkataan yang baik. Tidak boleh berkata-kata yang kotor dan sebagainya. Dan kalian harus membaca doa ini. Boleh nanti dikeraskan di depan orang yang sakit, ataupun nanti kita dengan dalam hati, tapi mendoakan supaya orang tersebut sembuh. Baik, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih. Apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu karena kekurangan pengetahuan dari Ustadz. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.